Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan cara membuat peering di antara dua virtual network di Azure. Seperti rekan-rekan tahu, di video-video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa di Azure kita bisa membuat beberapa virtual network dengan IP bloknya masing-masing, dan by default virtual network ini atau VNet ini tak saling terhubung. Jadi kalau ada sebuah VM di sebuah virtual network dan ada VM lain di virtual network lain, by default mereka tidak bisa berkomunikasi. Nah, supaya mereka bisa berkomunikasi, kita harus menciptakan sebuah peering atau jembatan mungkin gitu ya dalam bahasa Indonesianya, supaya kedua virtual network ini bisa berkomunikasi. Oke, kita masuk dulu ke whiteboard. Saya udah pernah jelaskan juga di video sebelumnya bahwa salah satu model network yang menjadi best practice di Azure adalah dengan model hub and spoke. Dan ini biasanya cocok untuk rekan-rekan di perusahaan yang memiliki koneksi ke on-premise, misalnya dengan menggunakan VPN atau Express Route. Jadi kalau saya buat jadi dua bagian, di sini on-prem, dan di sini Azure, seperti itu, maka biasanya yang akan ada adalah rekan-rekan punya firewall gitu ya di on-prem yang kita sambungkan dengan sebuah VPN gateway di Azure. Nah, ini untuk VPN atau ya Express Route, modelnya sama gitu ya. Dan VPN ini kan biasanya kita tempatkan di sebuah virtual network yang bertugas sebagai hub atau connectivity gitu ya. Kemudian nanti kita akan membuat VNet lain gitu ya, yang akan menjadi tempat kita mendeploy workload kita. Jadi misalnya ada VNet untuk SAP, ada VNet untuk website misalnya gitu, web application, kemudian ada VNet lain untuk application yang lain gitu. Nah, kemudian kita akan hubungkan VNet ini supaya setiap VNet bisa terhubung dengan on-premise network melalui VPN gateway. Ini salah satu contoh aja. Nah, yang perlu kita lakukan adalah membuat sebuah peering gitu ya. Di sini ini peering di antara virtual network ini supaya mereka bisa berkomunikasi. Oke, ya, ini peering. Karena kalau tanpa peering ini ya tidak bisa komunikasi gitu ya. Atau untuk cara yang lebih sederhana, saya gambarkan lagi supaya gambaran lebih sederhana. Bayangkan sekarang ada dua buah virtual network, VNet 1 gitu ya. Kemudian ada satu lagi VNet 2, dan kita sudah membuat IP block yang berbeda gitu ya. Jadi misalnya di sini adalah 10.1.0.0/24, di sini adalah 10.2.0.0/24. Kemudian di sini ada sebuah VM misalnya gitu ya. Ini VM 1, ini VM 2. Nah, seandainya kedua VM ini perlu berkomunikasi, maka kita perlu membuat peering di antara kedua VNet ini. Oke? Di sini rekan-rekan bisa lihat, ini VNet 1 ya. Jadi kita punya address space 10.1.0.0/16 di sini ya. Seperti ini. Kemudian untuk VNet 2 ya, rekan-rekan bisa lihat di sini kita punya kita punya address space 10.2.0.0/16 ya. Dan di dalam VNet 1 kita punya VM 1
Ini VM1. Rekan-rekan bisa lihat di sini kita punya IP-nya itu 10.1.0.4. Oke. Kemudian kita punya VM2 ya dengan IP yang mirip. Jadi jangan sampai ketukar nih ya. Di sini ada 10.2.0.4. Oke. Nah, kalau kita sekarang masuk ke VM1 dengan menggunakan Azure Bastion sudah saya bahas di video sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kita mau coba ping ke VM2 itu 10.2.0.4, maka rekan-rekan bisa lihat di sini fail. Kita masuk ke bastionnya VM2 10.1.0.4, saya ping juga fail juga ya, karena memang belum ada komunikasi nih antara VNet 1 sama VNet 2 ya. Rekan-rekan bisa lihat di sini request timeout. Oke. Nah, untuk membuat peering kita masuk ke salah satu VNet, dalam hal ini misalnya VNet 1. Di sebelah kiri rekan-rekan bisa lihat di sini ada pilihan untuk peering ya. Nih, peering. Jadi kita klik di situ. Kita akan membuat peering di sini, kita tambahkan add. Dan harus diingat karena peering ini dua arah dari VNet 1 dan ke VNet 2 dan VNet 2 ke VNet 1. Jadi naming convention ini penting. Jadi rekan-rekan harus duduk dulu bersama-sama di perusahaan masing-masing, tentukan naming convention supaya nggak bingung nanti gitu ya. Karena kan kalau VNetnya udah banyak nanti jadi banyak juga piringnya. Jadi dalam hal ini dari VNet 1 to VNet 2 gitu ya. Ini by default semuanya trafficnya di allow, traffic forwarding juga di allow. Kemudian di sisi VNet 2 sekaligus kita create di sini juga VNet 2 to VNet 1 ya, sama, nggak ada beda. By default kita menggunakan resource manager, virtual network remote-nya kita kasih namanya, kita pilih VNet 2 dan ini default semua sama. Jadi allow trafficnya, allow forwarding, terus kita add ya. Jadi by default ini langsung create dua arah ya, bisa dilihat di sini ada penambahan dua sekaligus. Jadi kita tunggu dulu sebentar sampai ini semuanya udah jadi. Oke, sekarang sudah kelihatan jadi di sini ada virtual network peeringnya dua-duanya. Di VNet 1 kelihatan di sini ada VNet 1 to VNet 2 peeringnya connected. Kalau kita buka di VNet 2, masuk juga ke peerings, maka di sini juga sudah ada peering 1 ya, VNet 2 to VNet 1 connected juga ya. Nah, kalau kita kembali ke VM, kita ulang lagi pingnya, reconnect. Kalau kita ulang lagi ping dari VM1 ya ke VM2, maka sekarang sudah bisa ya, sudah bisa ping. Kemudian dari VNet 2 juga, dari VM2 juga kita coba ping, juga sudah bisa ya. Cuma harus rekan-rekan ingat, sebenarnya kan by default ping di blok ya, di level virtual machine. Ini tadi supaya gampang demonya, saya matikan dulu firewall di masing-masing VM ya. Jangan dilakukan di production, ini hanya untuk demo. Mungkin lain kali kalau mau mencoba peering bisa pakai TCP ping aja misalnya gitu ya, jauh lebih simple. Jadi kalau kita kembali ke diagram tadi, kita punya virtual network VNet 1, di dalamnya ada VM1 gitu ya. Kemudian kita juga punya VNet 2, di dalamnya ada virtual machine 2, dan by default kedua VNet ini tidak bisa komunikasi gitu ya. Jadi kita setup sebuah VNet peering yang membuat VNet 1 dan VNet 2 bisa terhubung, dan karena itu maka VM1 di sini jadinya bisa komunikasi dengan VM2. Jangan lupa tetap best practice security, rekan-rekan harus tetap membuat network security group di masing-masing VNet gitu ya, supaya kita batasin juga kan, enggaklah semua VM bisa komunikasi dengan semua VM gitu. Jadi misalnya di sini ada VM-VM lain ya, mereka kan tidak perlu komunikasi, misalnya hanya VM1 dengan VM2 aja yang perlu gitu. Nah, itu perlu dibatasin juga. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti. Kalau misalnya ada pertanyaan seputar hal ini, silakan ditanyakan di kolom komentar. Saya akan jawab secepatnya. Dan kalau ada usulan juga untuk topik-topik baru, rekan-rekan bisa sampaikan di komentar. Terima kasih.
Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.